Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini, mari sama-sama kita lanjutkan. Mari sama-sama kita mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, yang mana di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini banyak sekali wasiat-wasiat luhur, pesan-pesan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Salah satu di antaranya ialah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la yakbalullahu salatan bila wudu'in. La yakbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sodakotam minal harami, yang artinya, wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah sholat seorang hamba bila wudu'in, yang tanpa menggunakan wudu. Begitupun juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah dari seorang hamba yang mana sedekah tersebut dari barang-barang yang haram. Dari wasiat Rasulullah SAW tadi, setidaknya kita bisa ambil pengertian bahwa ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, melakukan kewajiban, yaitu ibadah sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Namun demikian, jikalau kita melaksanakannya tidak didasari dengan ilmu, asal-asalan kita melakukan, sehingga kita tidak mengetahui apa saja rukunnya sholat, kita tidak tahu apa saja yang membatalkan sholat, kita nggak ngerti apa saja syarat-syaratnya sholat, maka dengan demikian tentu ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin boleh jadi gerakannya pun sama persis seperti gerakan sholat, bacaannya pun juga demikian sama dengan bacaan sholat, hafal luar kepala, tetapi manakala itu dilakukan tidak sesuai tuntunan, tidak sesuai syarat-syaratnya, tidak sesuai rukun-rukunnya, maka fahuwa mardud la tuqbalu. Salat yang demikian itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Berarti itu bukan orang sholat, tetapi apa? Sedang berolahraga. Kenapa? Karena ia melakukannya tidak didahului dengan toharoh, alias berwudu terlebih dahulu. Padahal toharoh atau berwudu itu adalah merupakan syarat mutlak sahnya kita melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat wajib 5 waktu ataupun ibadah-ibadah sholat sunnah yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak menerima sedekah dari barang yang haram, baik itu haram secara wujud aslinya ataupun mungkin haram
disebabkan cara mendapatkannya. Ya walaupun kita loyal, kita dermawan, siapapun itu, tetapi kalau tidak ada ilmunya, uang boleh ngerampok, uang boleh judi, boleh korupsi, uang boleh menipu dan lain-lain sebagainya, sehingga menjadikan harta yang dimiliki jadi haram, kemudian ia sedekahkan kepada orang lain. Maka yang demikian itu pun sama dengan sholat yang tidak ada ilmunya. Sedekah yang nggak ada ilmunya, fahuwa mardud la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwasannya ibadah sholat 5 waktu adalah merupakan pokok daripada ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Jikalau ibadah kita itu baik, ibadah sholat kita itu benar, sesuai dengan tuntunannya, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, kemudian dilakukan dengan sesuai dengan anjuran agama, terlebih dilakukan dengan berjamaah setiap hari, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau ibadah sholat kita diterima oleh Allah, maka amalan-amalan yang lainnya, ibadah puasa kita, ibadah haji kita, zakat kita, dan lain sebagainya, insya Allah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jikalau ternyata ibadah sholatnya jelek, ibadah sholatnya tidak sesuai syariat yang dianjurkan, tidak dilakukan syaratnya, nggak dipenuhi rukunnya, kadang dilakukan, kadang tidak, bahkan bolong sama sekali nggak pernah melakukan sholat, maka sebaik apapun orang tersebut, sebanyak apapun amalan-amalan yang ia lakukan, baik itu amalan sunnah maupun amalan wajib, maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, baik itu ibadah sholat ataupun ibadah sodakoh seperti yang tadi diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berarti di dalam kita mengamalkan sesuatu amalan, hendaknya kita dasari, kita landasi dengan ilmu-ilmu itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai derajat ilmu yang amaliyah dan amaliyah yang ilmiah. Sebab jikalau kita punya ilmu tetapi tidak diamalkan, maka itu sama halnya bagaikan pohon yang rindang, yang besar, akan tetapi sayang tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Begitupun orang yang rajin beramal, baik itu amal baik berupa ucapan, amal baik berupa perbuatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, tetapi asal beramal saja, tidak dilandasi dengan ilmu, maka itu pun juga sia-sia, mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Begitupun beramal soleh, beramal baik apapun itu, jika tidak didasari dengan ilmu, itu pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jadi kedua-duanya ini haruslah seimbang, seirama. Apa itu? Ilmu yang amaliyah dan amaliyah yang ilmiah. Berilmu yang diamalkan, beramal yang berdasarkan dengan ilmu. Insya Allah, jika kita memiliki ilmu yang kita amalkan,
sehingga amalan-amalan kita berdasarkan dengan ilmu, insya Allah bobot kualitas keilmuan kita, bobot kualitas amaliyah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu ada kualitasnya sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian itulah sebabnya mengapa junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib, mulai dari kita ada di bawean gendongan seorang ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Supaya apa? Supaya kita sebagai seorang muslim yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki amanat besar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengetahui ilmu-ilmu daripada ibadah itu sendiri, sehingga ibadah kita benar-benar baik, berkualitas, ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sia-sia semata. Na'udzubillah min zalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan taufik, maunah dan hidayah, sehingga kita bisa dimudahkan oleh Allah ta'ala untuk belajar, untuk mengkaji, terutama kajian keilmuan keislaman, sehingga Islam kita betul-betul Islam yang ada ilmunya, sehingga keimanan kita pun juga berkualitas karena ada ilmunya. Kemudian aktivitas kita, amaliyah kita, ubudiyah kita, baik ibadah yang berhubungan dengan Allah ataupun sesama manusia, jika semua dilandasi dengan ilmu, insya Allah akan ada berkahnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan akan wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mencapai derajat ilmu yang amaliyah dan amaliyah yang ilmiah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.